Lebih dari 60% masyarakat Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Berawal dari urbanisasi masif, berakhir menjadi kepadatan wilayah yang tidak kondusif. Keterbatasan finansial dan akses infrastruktur kadang membuat masyarakat harus mencari tempat berlindung di kawasan manapun yang dirasa memiliki ruang, hingga ruang-ruang yang tadinya untuk meningkatkan produktivitas mereka tidak lagi tersisa. Akses dan ruang gerak mereka pun jadi semakin terbatas. Persoalan sosial muncul, risiko meningkat. Dan pada akhirnya, semakin banyak yang harus mereka relakan. Tentu tidak ada satu orang pun yang menginginkan tinggal di daerah dengan kriteria kumuh, bahkan disebut penghuni liar. Namun faktanya, daerah dengan kriteria kumuh tidak hanya ada di kota-kota besar di Indonesia. Mereka tersebar, bertumbuh, dan bertahan nyaris di seluruh kota, dengan masalah dan risiko masing-masing. Setiap kota memiliki aspek struktural, kultural, serta tipologi kekumuhan yang berbeda. Maka, cara menangani setiap permasalahan itu pun tidak akan pernah bisa sama. Jadi tantangan yang pertama itu adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran di internal OPD. Bagaimana nanti masing-masing OPD itu bisa berkomitmen untuk bisa berkontribusi terhadap penanganan kumuh. Memahamkan masyarakat untuk mau ditata ini adalah tantangan yang terberat buat kami. Untuk itu, sejak tahun 2016, kami melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hadir dengan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Kotaku adalah upaya strategis untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, atau lebih dikenal dengan gerakan 100-0-100. Tapi dari masyarakat itu juga perlu ada sinergi, di mana terkait dengan masyarakatnya, RT RW-nya, kelurahan dan desa, kecamatan, ini harus satu visi terkait dengan penataan untuk kawasan. Kotaku merupakan transformasi dari berbagai program terdahulu, mulai dari program penanggulangan kemiskinan perkotaan atau P2KP pada tahun 1998, dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri Perkotaan di tahun 2007. Seiring dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan 0% kawasan kumuh, gagasan program Kotaku menjadi sempurna. Fokus program Kotaku terutama untuk meningkatkan akses infrastruktur dan layanan dasar perkotaan di kawasan kumuh yang telah ditetapkan. Dulu kami di sini ya sangat kumuh, air bersih juga nggak ada. Jadi kami kalau mandi ke sungai. Sekarang masyarakat di sini dari segi infrastruktur, alhamdulillah sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Demi terwujudnya keinginan bersama, tentu harus ada kesepakatan yang didasarkan melalui proses musyawarah di antara seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, kearifan lokal menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan program Kotaku. Melanjutkan pembelajaran program sebelumnya, dilakukan penguatan Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang merupakan representasi warga dalam merencanakan dan berkolaborasi untuk mewujudkan lingkungan yang layak huni. Melalui pendekatan pembangunan seperti ini, kelembagaan program menjadi lebih baik, di mana hadirnya kelompok kerja dan forum PKP di tingkat kota atau kabupaten, forum BKM di tingkat kecamatan, dan BKM atau LKM di tingkat kelurahan, serta dukungan fasilitator sebagai pendamping lapangan yang terjun langsung ke masyarakat hingga dapat tercipta kolaborasi yang baik. Surakarta, Kendari, Ternate, Banjarmasin, dan Gresik adalah berbagai contoh kota yang sudah berhasil mewujudkannya, di mana mereka bukan hanya menjadi objek, melainkan juga subjek untuk pembangunan lingkungan permukiman yang berkualitas. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan difokuskan pada lingkup penataan skala lingkungan dan kawasan. Dalam penataan skala lingkungan, kami fokus menangani infrastruktur tersier di tingkat kelurahan atau desa, di antaranya peningkatan jalan lingkungan, pembangunan instalasi pengelolaan air limbah, penyediaan akses air bersih dan sanitasi, pengelolaan sampah, rumah layak huni, hingga ruang terbuka hijau.
Sementara untuk penataan skala kawasan, fokus utamanya pada dukungan untuk peningkatan kualitas jaringan infrastruktur primer, sekunder, dan jaringan penghubung atau konektivitas jaringan tersier dan tingkat rumah tangga. Hingga kawasan tersebut berubah menjadi lebih tertata dan juga berpotensi menjadi destinasi wisata yang meningkatkan ekonomi kreatif lokal. Berawal dari komitmen, berakhir dengan kolaborasi Epic untuk mewujudkan tujuan yang sama, yakni mencapai kota yang lebih baik. Dan diharapkan juga dapat menstimulasi ekonomi warga. Keadaan seperti ini yang layaknya terjadi pada setiap masyarakat Indonesia. Bayangkan jika seluruh masyarakat di segala pelosok bisa mendapatkan kesempatan hidup layak yang sama, tidak lagi hidup di lingkungan atau kawasan dengan kriteria kumuh, apalagi disebut penghuni liar. Bukan hanya di Solo, Kendari, Ternate, Banjarmasin, dan Gresik. Sejalan dengan agenda baru perkotaan pada konferensi PBB Habitat 3, kami tidak ingin ada satu orang pun yang tertinggal. No one left behind dalam pembangunan yang berkelanjutan ini. Jadi, mari kita terus membangun dan memeliharanya demi terwujud kota yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.